Hari ini hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Tidak terasa sudah menjelang akhir tahun, di mana tahun 2023 ini sudah sampai ke tanggal 20 Desember. Hanya menyisakan 11 hari lagi untuk sampai pada penutupan dari tahun ini dan akan berganti ke tahun yang baru. Mungkin sudah waktunya bagi kita untuk coba mengingat kembali mengenai apa-apa saja yang sudah terlewatkan selama tahun ini, sedari awal tahun, di mana menetapkan apa-apa saja yang ingin dicapai, apa-apa saja yang ingin diraih, apa-apa saja yang ingin diwujudkan pada tahun ini. Sudahkah semua itu dapat terrealisasi? Atau mungkin beberapa belum tercapai, juga dapat dijadikan sebagai tekad untuk digapai di tahun yang akan datang, serta mempelajari tentang apa-apa saja yang menyebabkan tidak dapatnya tercapai apa yang telah menjadi harapan. Memang dalam kehidupan tentunya setiap saatnya, setiap waktu, setiap hari, dan setiap tahunnya sudah semestinya untuk mengambil satu pembelajaran, kita memetik hal-hal yang kiranya berguna untuk mematangkan diri ini. Jadi semakin bertambahnya usia, haruslah semakin lebih matang dibandingkan sebelumnya. Bukan hanya sekedar hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, namun tetap di tempat yang sama, apalagi berjalan mundur ke belakang. Ini tentunya sangatlah tidak diharapkan oleh siapapun. Namun apa boleh buat, yang namanya manusia tentulah pasti ada masa-masa seperti itu. Masa-masa di mana mengalami pasang surut. Di saat menanjak juga ada, di saat menurun juga ada. Namun biar bagaimanapun, yang terpenting adalah tetap untuk dapat mengambil pembelajaran darinya, untuk tetap dapat memperhatikannya, serta terus berusaha untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Karena dalam hidup ini, apabila kita berhenti untuk belajar, berhenti untuk melihat seperti apa diri sendiri, bagian-bagian mana yang kurang dari diri sendiri, maka sudah dapat dipastikan bahwa saat itu hidup kita akan penuh dengan masalah. Karena apa? Karena diri kita tidak berusaha untuk mengenal siapa diri sendiri dan mencari tahu apa yang sebenarnya perlu diperbaiki. Ada kalimat yang sempat saya baca, cukup mengena juga maknanya, di mana kalimat itu berbunyi, kalau bodoh itu masih bisa diajari, kalau salah itu masih bisa dibenarkan, tapi kalau seseorang itu tidak lagi memiliki rasa hormat, itulah yang
sulit obatnya. Jadi maksudnya di sini tidak memiliki rasa hormat itu tidak mengenal orang lain yang seharusnya itu dihormati, atau katakanlah orang yang memberikan pelajaran, orang yang memberitahukan akan kesalahan, orang yang menunjukkan bagian mana yang perlu diperbaiki. Jadi saat itu sudah tidak lagi dihargai, maka akan sulit untuk memperbaiki diri. Dan cenderung apabila orang itu tidak pernah memiliki kesalahan, dalam artian bukan tidak pernah memiliki kesalahan lantas benar semua segala tindak tanduknya, karena ini bagi seorang yang masih putu jana adalah tidak mungkin. Tapi bagi dirinya, misalnya bagi diri sendiri, itu sudah sempurna, tidak memiliki kesalahan sama sekali, alih-alih masih sebagai putu jana yang perlu belajar, maka saat itu orang tersebut sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai dalam artian tidak lagi dapat diajar. Mau dibentuk bagaimanapun juga tidak bisa. Pernah ada satu ketika, seperti di sini misalnya, terkadang saya pun di saat dipercaya untuk memberikan bimbingan, untuk menjadi pembimbing di sini, melihat pula seperti apa karakter orang yang akan dibimbing, yang akan diberitahukan. Terkadang kalau misalnya sudah lihat secara karakter tidak dapat diangkat, tidak dapat diubah, ya hasilnya pun tidak akan ada perkembangan. Maka untuk apa bersusah payah secara lebih, karena hanya akan membuat tenaga terbuang sia-sia. Itu juga ada demikian. Jadi pernah saya mengatakan satu kalimat di mana ketika ada yang menanyakan kepada saya, mengapa tidak dirubah atau dididik secara bagaimana gitu, secara lebih. Saya hanya mengatakan, lihat batu kerikil, perhatikan, batu kerikil digosok seperti apapun tidak akan pernah menjadi permata. Jadi untuk apa membuang waktu sia-sia menggosok batu kerikil dengan harapan akan menjadi permata? Dan orang yang seperti ini memiliki karakter demikian itu ada. Jadi bukan semua orang itu baik. Walaupun orang yang berada di dalam Buddha Sasana ataupun di luar Buddha Sasana juga tentunya ada saja orang yang baik dan ada juga orang yang tidak baik. Ada orang yang dapat dilatih, ada pula orang yang tidak dapat dilatih. Ada orang yang dapat dibentuk dan ada juga orang yang tidak dapat dibentuk. Dan ketika mengerti akan hal ini, ya jalan terbaik adalah menyerahkan kepada alam, biar alam yang memberikan bimbingan, biar alam yang mendidik. Sementara tugas kita pun menjalankan tugas sebagaimana memang mestinya. Tapi di saat itu di luar daripada kemampuan, ya apa mau dikata, hanya sampai di sini. Terkadang ketika sampai di sini, saya juga merasa demikian. Ada kalanya sudah sampai di titik-titik tertentu yang mana mengharuskan untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, memberikan motivasi, karena ada beberapa yang menjadi bawahan yang kiranya perlu untuk dibimbing, karena hidup manusia pasti akan menanjak, dan ketika menanjak, ketika menaik, semakin lebih tua, semakin lebih dewasa, tentunya
ada junior yang perlu untuk diberikan bimbingan. Dan ketika saat-saat seperti itu dituntut untuk memberikan bimbingan, terkadang ketika memang apa yang diberikan itu tidak dapat untuk dicerna, ya apa boleh buat, berarti memang sudah sampai di sana dan melihat kembali kepada diri sendiri. Mungkin memang tidak semua orang memiliki kapasitas untuk belajar seperti itu, dan juga ya termasuk salah satu pembelajaran juga untuk diri sendiri. Berarti masih ada kekurangan bagi diri kita sehingga kita tidak dapat membentuk orang lain. Jadi itulah pentingnya kita melihat kepada diri sendiri. Makanya ketika kadang seperti yang saya sampaikan di sini, ini bukan sebagai bentuk untuk berkhotbah atau berceramah atau memberikan doktrin atau mendikma ataupun mendikte. Namun di sini sebenarnya lebih ke arah harapan saya itu sebagai bentuk ajakan untuk belajar bersama-sama. Bukan hanya sekedar orang yang mendengarkan dari apa yang saya sampaikan di sini, tetapi bagi diri saya sendiri juga, karena saya pun juga mendengar apa yang saya sampaikan, dan terkadang juga menyempatkan untuk mendengarkan kembali apa yang telah tersampaikan untuk dijadikan pembelajaran, bagian-bagian mana yang masih kurang, bagian-bagian mana yang masih salah, karena tidak sepenuhnya itu tepat, terlebih dalam hal penggunaan kata-kata yang mana kadang kurang untuk dapat dimengerti. Ini merupakan PR terkhusus, PR khusus, karena memang lama tidak di Indonesia serta lebih banyak menggunakan bahasa di sini. Jadi untuk terkadang keluar pemikiran untuk menyampaikan sesuatu itu keluar dalam bentuk bahasa yang lain, sehingga saya harus berusaha untuk menerjemahkannya lagi, dan ini cukup sedikit merepotkan juga. Namun biar bagaimanapun, inilah yang ingin disampaikan itu adalah agar sama-sama belajar. Lebih baik itu bodoh tapi menyadari diri sendiri bodoh, daripada tidak sama sekali menyadari diri sendiri. Karena sebenarnya orang yang menyadari kalau dirinya itu ada kesalahan, orang yang menyadari dirinya itu ada kekurangan, maka akan ada jalan bagi orang tersebut untuk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, tidak perlu diberitahukan bagaimana caranya, karena cara tersebut itu akan nantinya terbuka sendiri jalannya, tanpa harus diberitahukan oleh orang lain. Tapi kuncinya yang penting mengenal diri sendiri dulu, tahu terlebih dahulu, nanti jalan keluarnya itu akan ada. Seperti misalnya ketika kita mau menuju ke suatu tempat, kita berusaha untuk mencari tahu tempat yang akan dituju itu di mana letaknya, maka nantinya akan dengan sendiri mengetahui jalan untuk dapat ke sana. Entah bertanya kepada orang lain, entah mencari tahu dengan menggunakan GPS dan lain sebagainya, karena zaman sekarang sudah lebih canggih, tentunya juga dapat untuk sampai ke sana di sini. Jadi inilah pentingnya. Tapi ketika kita sendiri tidak tahu arah tujuan kita mau kemana, kita sendiri tidak mengenali apa yang sebenarnya diri sendiri ini cari, maka di sana akan penuh dengan persoalan. Dan dari persoalan itu, persoalan di dalam diri sendiri, nantinya persoalan itu keluar untuk membuat orang-orang di sekitar itu ikut menderita juga karenanya, ikut repot juga karenanya.
terakhir dari diri sendiri yang tidak bisa untuk menghandle diri sendiri, membuat orang lain kesulitan. Makanya di dalam hidup kita, hendaknya kita berusaha untuk belajar menjadi pribadi yang bisa bergantung pada diri sendiri. Kerap kali di sini sering saya sampaikan, yang mana tujuannya itu adalah untuk memotivasi agar para Buddha Mamaka khususnya itu dapat untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter, menjadi pribadi yang dapat untuk hidup dengan kemampuan yang dimiliki sendiri. Seperti misalnya pengetahuan itu salah satunya, yang mana pengetahuan dari belajar ini itu adalah harta yang teramat besar nilainya. Tentunya apabila ditanyakan apa yang paling berharga di dalam hidup ini untuk dijadikan modal bagi diri kita, maka otomatis siapapun akan setuju bahwa pengetahuan itulah yang merupakan modal utama. Karena tanpa pengetahuan, modal materi sebesar apapun tidaklah akan ada nilainya. Jadi kemanapun itu pergi, dimanapun berada, apabila selalu cekatan dalam melihat poin-poin yang dapat diambil sebagai pelajaran untuk terus semakin mengasah pengetahuan, semakin menambah wawasan, maka itulah jalan terbaik untuk dapat meraih yang namanya pembebasan. Pembebasan dalam apa? Tentunya dalam banyak hal. Pembebasan dalam hal-hal yang tidak kita senangi. Bebas dari kesulitan-kesulitan yang ada karena memiliki pengetahuan. Bebas dari beban-beban hidup yang berarti karena memiliki pengetahuan. Sampai bebas dari penderitaan yang merupakan duka Arya saja, itu juga karena pengetahuan. Karena ajaran Sang Buddha tujuannya adalah ke sana, untuk membebaskan diri dari penderitaan. Duka itu seperti apa? Itulah yang dipahami terlebih dahulu. Kalau dukanya tidak dipahami, tidak mengetahui duka itu apa, tidak menyadari penderitaan itu apa, serta tidak dapat membayangkan seperti apa rasanya penderitaan itu, yang mana kebanyakan cenderung begitu ketemu penderitaan juga tidak mau menerimanya, lantas bagaimana dapat memahami Dhamma? Maka yang menderita terlebih dahulu barulah melihat Dhamma. Itu yang para bijaksanawan seringkali sampaikan. Seperti ada kata-kata itu di Thailand, yang mana biasanya anak-anak itu di sekolah diajarkan kalau pohon itu ingin bertumbuh tinggi hingga ke surga, kalau pohon ingin bertumbuh tinggi hingga mencapai surga, maka akarnya itu harus sampai ke neraka. Gimana artinya? Jika ingin meraih kesuksesan yang tinggi, yang semakin tinggi, maka harus bertemu juga atau merasakan juga penderitaan yang besar pula. Dan ini memang sudah merupakan apa yang menjadi kebenaran, di mana seperti apa usaha yang diusahakan sebagai sebab untuk memperoleh hasil, yang mana merupakan akibat. Itu dari berjuang seperti itu, berjuang dengan penuh penderitaan hingga sampai pada pencapaian tertinggi. Makanya apabila para praktisi Dhamma hanya inginnya melatih diri itu dengan santai-santai, dengan nyaman-nyaman, segalanya sesuai dengan keinginan hati, dapat memilih-milih makanan sesuai dengan keinginan, serta segalanya
sesuai dengan apa yang diharapkan, maka itu sebenarnya bukanlah orang yang sedang mempraktekkan Dhamma, karena jauh dari apa yang seperti dinyatakan oleh Sang Buddha. Karena kalau misalnya praktek Dhamma, itu sudah pasti arahnya untuk melatih diri, memiliki pelatihan untuk menambah ketahanan diri menghadapi berbagai hal yang merupakan kebenaran dalam hidup. Karena dalam hidup ini tidak ada apa yang namanya itu safety first. Mengapa demikian? Karena segala sesuatunya itu tidaklah pasti. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui akan kebenaran ini, kebenaran tentang penderitaan. Lalu setelah mengetahui kebenaran tentang penderitaan juga mencari tahu dari mana sebabnya. Sebenarnya apa yang menyebabkan penderitaan itu kita peroleh. Dan Sang Buddha telah nyatakan bahwa sebab dari penderitaan itu adalah kama tanha, bahwa tanha, dan wibawa tanha. Dari nafsu keinginan yang tidak ada habisnya, ingin itu, tidak pernah kenal suku. Mahasamudra itu masih dapat diterka seluas apa, sedalam apa, tapi nafsu keinginan manusia itu lebih daripada itu. Makanya ketika lihat dari sini sumbernya, itu berusaha untuk mengikisnya perlahan-lahan, menguranginya sampai dapat untuk memadamkannya. Inilah yang perlu untuk ditinggalkan. Lalu kemudian berusaha untuk meraih pencapaian akhir dari penderitaan yang disebut dengan nirodha, yaitu padamnya keadaan di mana nafsu keinginan seluruhnya itu telah padam secara penuh. Kilesa, kekotoran batin telah tidak lagi ada di dalam batin, telah sempurna dikeluarkan. Ini keadaan di mana yang disebut dengan nirodha, yang dijadikan sebagai acuan tertinggi di dalam pencapaian Buddha Sasana ini, yang dikatakan dengan pencapaian nibbana, baik sa-upadisesa nibbana maupun anupadisesa nibbana, itu arahnya adalah demikian, yaitu pemadaman dari penderitaan untuk memutuskan lingkaran tumimba lahir ini, yang mana begitu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, lahir, tua, sakit, dan mati tanpa pernah tahu di mana ujungnya. Jadi hendaknya ini diusahakan untuk jangan sampai terlahir lagi secara berulang-ulang, karena menderita sekali kehidupan di dalam wata sangsara ini, yang namanya wata, itu wata lingkaran yang tidak dapat yang terus menerus berkesinambungan, seperti roda, itu wata. Jadi di akhirnya itu bagaimana cara untuk meraihnya, cara untuk mencapai akhir dari penderitaan, yaitu dengan Magga 8 ini, dengan Magga 8 yang diajarkan oleh Sang Buddha, mulai dari samaditi, sama sangkappa, sama wajah, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi, yang secara garis besar dikatakan sebagai Traisika, yaitu sila, samadhi, panya. Inilah yang perlu dijalani, menjaga sila dengan baik secara perbuatan maupun ucapan, lalu memiliki samadhi atau kemantapan batin di dalam konsentrasi, di dalam perhatian, dalam memiliki kesadaran, serta pengembangan panya, kebijaksanaan untuk mengetahui berbagai hal sebagaimana adanya. Seperti misalnya menyadari bahwa usia tua itu adalah hal yang wajar. Hidup di dunia ini pasti akan mengalaminya jika tidak mati cepat. Sakit, mengalami penyakit itu sudah hal yang wajar, karena tubuh jasmani ini memang merupakan sarang dari penyakit. Lalu kemudian mengalami kematian juga merupakan hal yang wajar, karena sudah terlahir di dunia ini sudah pasti tidak ada seorang pun yang
tidak mengalaminya. Jadi ketika akan menyadari akan hal ini sebagai hal yang wajar, secara perlahan-lahan diri kita pun semakin dekat dengan kebenaran dan dapat semakin lebih menerima bahwa hidup ini memang seperti inilah adanya. Dunia ini memang seperti inilah berjalannya. Bertemu dengan orang yang tidak disenangi, berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, berpisah dengan yang dicintai, itu merupakan hal yang wajar. Dan ketika dapat sampai pada pemahaman-pemahaman seperti ini, inilah yang dikatakan sebagai bentuk memiliki cukup pengetahuan tentang kebenaran dan dapat untuk berkembang lebih jauh lagi di dalam memahami poin-poin dhamma yang lainnya. Nah, namun kalau secara dasar ini sudah tidak mengetahuinya, bertemu dengan penderitaan tidak dapat menerimanya, memperoleh kata-kata celaan sedikit saja langsung emosi layaknya api yang kena bensin. Nah, kalau seperti itu rasanya masih sangat jauh sekali untuk mempelajari dhamma ini hingga ke dalam. Sampai dari dasar-dasar ini, termasuk juga di dalam praktek para bhikkhu kamathana khususnya, di mana bertemu dengan banyak sekali berbagai macam tekanan, seperti keadaan-keadaan yang memang tidak sesuai dengan apa yang diri sendiri ini harapkan. Tapi itulah cara berlatihnya. Kadang ketika ingin bertemu dengan cuaca yang hangat, juga ketemu udara yang dingin. Ketika sudah menderita kedinginan juga terkadang ingin mencari selimut juga susah. Nah, inilah yang memang harus diterima, harus dilatih. Terkadang juga memiliki rasa malas untuk tidur lebih lama, juga sudah mengharuskan untuk bangun. Walaupun ada pilihan di sana, bisa tidur 1 jam lagi atau bangun, tapi di sanalah letak latihan. Kira-kira mana yang akan dipilih? Itulah latihan sebagai seorang bhikkhu. Itulah sebagai seorang yang melaksanakan dhamma. Dari hal-hal semacam ini, membiasakan diri. Nah, itulah hingga sampai pada mengetahui lebih jauh tentang seperti apa sebenarnya kebenaran dhamma ini. Jadi tidak harus itu disampaikan secara mendetail, dhamma itu seperti apa, nanti sudah sampai meditasi itu ke tahapan mana, tahap mana, itu rasanya tidak begitu berarti. Karena yang sebenarnya itu berarti itu adalah 4 area saja ini yang perlu untuk dipahami. Dan sebenarnya kalau orang yang bijaksana itu tidak perlu diberitahukan terlalu banyak, sedikit saja itu sudah paham. Ingat tidak, waktu Upatissa Paribhajaka, Upatissa itu adalah pemuda yang kelak kita kenal dengan nama Bhikkhu Sariputta, sebagai bhikkhu yang dijunjung oleh Sang Buddha atau dipuji oleh Sang Buddha dalam hal kebijaksanaannya yang melebihi para bhikkhu-bhikkhu lainnya. Di mana Upatissa ini ketika bertemu dengan Asaji, Bhikkhu Asaji, beliau menanyakan kepada Bhikkhu Asaji, siapakah gurumu dan apakah yang diajarkannya? Bhikkhu Asaji mengatakan apa? Bhikkhu Asaji mengatakan, saya masih baru di dalam Buddha Sasana ini. Untuk menjelaskan secara rinci, secara detail akan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, saya tidak dapat untuk menyampaikannya. Lalu Upatissa mengatakan, saya Upatissa yang bijaksana. Kamu tidak perlu menjelaskan banyak-banyak, cukup berikan sedikit saja apa yang disampaikan oleh Sang Tathagata itu. Nanti untuk menyaringnya
Itu adalah tugas saya. Bhikkhu Assaji pun mengatakan, ye dhamma hetu tapawa, ye sang hetu tathagato, te sanca nirodoca, ewang waci mahasamano. Hanya seperti ini saja. Upatissa sudah mengerti, sudah cukup. Tidak perlu diperpanjang lagi, selesai. Saya sudah dapat maknanya. Beliau sudah sampai pada tingkat kesucian Sotapanna. Jadi orang bijaksana itu tidak perlu panjang-panjang. Beliau akan tahu hanya dengan sedikit saja apa yang diajarkan. Yang diajarkan itu adalah apa? Yang disampaikan oleh Bhikkhu Assaji, di mana Sang Tathagata atau Sang Buddha itu mengatakan atau kerap kali mengajarkan mengenai segala sesuatu itu muncul karena ada sebabnya, dan sebabnya itu Sang Buddha telah nyatakan, dan semuanya juga akan padam atau berakhir. Itu dikarenakan sebabnya yang telah tidak ada, dan itu pun Sang Buddha telah nyatakan. Hanya dengan seperti ini saja upatissa sudah mencapai mata dhamma. Jadi sebenarnya kalau orang bijaksana tidak perlu dijelaskan panjang lebar, juga sudah mengerti. Namun umumnya putujana yang tebal dengan kilesa, dengan kekotoran batin, tebal dengan ditti mana atau keakuan, keegoan, kesombongan. Inilah yang benar-benar sulit untuk ditembus oleh dhamma sehalus apapun. Makanya di sini kita sebagai Buddha Mamaka ini kurang lebih disampaikan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua, bagi diri saya juga secara pribadi, bagi semuanya lah, agar dapat lebih mengembangkan diri serta berusaha dapat introspeksi diri, kira-kira diri kita itu termasuk ke dalam kategori yang mana, ke dalam kategori orang yang mudah dilatih, orang yang mudah dibentuk, orang yang mudah dibimbing, orang yang bijaksana, ataukah orang yang tidak dapat lagi dibentuk, orang yang tidak dapat lagi dibimbing, orang yang sudah tidak ada gunanya. Nah, itu kita lihat dari diri kita dan kita dapat menentukannya akan menjadi seperti apa. Karena Sang Buddha telah nyatakan karakter manusia di dunia ini itu terdapat 4 jenis, sebagaimana yang beliau umpamakan dengan bunga teratai. Ada bunga teratai yang telah lewat air, yang mana seketika ketika fajar itu menyingsing akan langsung mekar. Ada bunga teratai yang baru saja atau sama dengan air, setara dengan air, yang mana membutuhkan sedikit waktu untuk dapat melewati air dan kemudian dapat mekar. Terdapat juga bunga teratai yang masih di dalam air, namun masih memiliki kemungkinan untuk dapat sampai setara dengan air dan melewati air dan juga mekar nantinya. Dan terdapat juga satu teratai lagi yang mana itu sudah berada di dalam air, mekar di sana, dan yang ada hanya akan menjadi makanan dari kura-kura, hanya akan busuk di sana. Nah, bukan mekar, busuk di dalam air itu hanya akan menjadi makanan dari kura-kura atau ikan. Nah, ini dapat dipilih dari 4 jenis ini, itu yang mau menjadi teratai yang seperti apa. Nah, yang pertama itu Vipacitanyu, terus yang kedua itu Ugatitanyu. Yang pertama itu bunga teratai yang akan langsung mekar. Nah, itu namanya Ugatitanyu. Lalu bunga teratai yang setara air itu Vipacitanyu. Lalu bunga teratai yang masih di bawah air namun akan segera melewati air dan mekar itu Neya. Yang mana ini yang menjadi salah satu pemicu di mana Sang Tathagata membabarkan Dhamma kepada dunia, karena melihat masih ada kemungkinan untuk membabarkan Dhamma kepada manusia agar dapat mengerti Dhamma. Sementara yang terakhir itulah pada parama. Nah, ini tidak dapat lagi dibentuk, yang ada hanya akan sia-sia saja. Jadi ketika mengetahui akan hal ini, hendaknya kita semakin lebih bijak lagi, semakin lebih
berusaha untuk membina diri, melatih diri agar menjadi seorang yang dapat untuk bergantung pada diri sendiri dan membawa perkembangan serta kemajuan bagi orang-orang lainnya. Ya, mungkin hari ini hanya inilah yang dapat disampaikan. Semoga hari ini hari yang baik bagi kita semua dan kita semua semakin maju lagi dalam Buddha Dhamma. Cai loh, tadi anong bante ya, kau bodoh cepat loh, mencai kita sabi buah. Nggak bisa gitu bante. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.